Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, selamat datang. Senang sekali akhirnya bertemu lagi dengan Anda dan juga keluarga sekalian. Selamat datang kembali dengan saya Mawar Salem dalam acara L-Talk Empower Life Through Communication. Eljon TV mempersembahkan sebuah program yang akan membahas komunikasi di seputar kehidupan sehari-hari. Setiap insan pasti selalu berkomunikasi dan juga menggunakan komunikasi untuk berinteraksi. Maka dari itu, komunikasi adalah hal yang paling krusial dan merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam episode kali ini, kita akan membahas dengan topik atasanku, inspirasiku. Tahukah sahabat Eljon, dalam survei 86% karyawan dan eksekutif menyebutkan komunikasi yang tidak efektif merupakan penyebab kegagalan di tempat kerja. Komunikasi yang terjadi dengan baik bisa memiliki beberapa manfaat seperti menghindari miskomunikasi, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, dan juga mengurangi terjadinya konflik. Jadi kalau para sahabat Eljon di sini masih ragu-ragu ketika berkomunikasi dengan rekan kerja atau atasan, yuk simak diskusi kita kali ini. Sudah hadir bersama saya partner panelis kita, ada Bapak Donny De Keyser, speaker trainer, dan juga ada Bapak Roni Francis, business maximizer, serta narasumber kita yang sudah pas untuk kita ajak diskusi kali ini. Selamat datang Bapak Rizwandi Wahab atau Pak Didi selaku banker. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, langsung saja tanpa berlama-lama kita akan masuk ke diskusi kita kali ini. Saya mau bertanya pendapat Pak Roni dan Pak Donny dulu nih. Kira-kira bener nggak sih ada statement yang katanya kalau berbicara dengan atasan, sesama, dan bawahan itu berbeda? Gimana nih tanggapannya? Tanya ke bawahan saya dulu ya. Biar dia ngomongnya, coba lihat cara ngomongnya gimana. Oh iya. Saya akan menjawab untuk atasan saya. Biar pas aja. Pinter. Nah, jadi kalau misalnya kita berbicara namanya atasan dan bawahan ya. Jadi sebenarnya apakah mempunyai komunikasi yang berbeda? Harusnya namanya komunikasi itu harusnya sama, ya kan? Harusnya. Tetapi pasti yang di bawah itu punya namanya batasan. Yang atasan justru bisa ngomong sesuka hatinya. Terkadang kan kita melihat stereotip seperti itu kan, sehingga banyak sekali yang dibilang, oh atasan gua galak banget, atasan gua itu kayaknya orangnya semena-mena. Tetapi yang bawahan, ya dia pengen juga sih marah-marah ke atasan, tapi dia nggak berani kan. Akhirnya disimpan. Nah, jadi ada masalah di mana di sini ya? Jadi masalah untuk bagaimana mereka mengekspresikan. Jadi kalau kita melihat ada perbedaan komunikasi adalah perbedaan ekspresi dulu yang kita soroti ada di sana. Bagaimana menurut atasan saya? Jadi nggak enak gue ya. Kan, nah udah langsung berasa ini dia yang bawahan. Iya itu saya setuju banget ya. Seperti yang tadi staff saya katakan. Oh dibalikin lagi ya. Ya harusnya memang komunikasi itu kan tidak ada sekat ya. Karena kan komunikasi itu harusnya menembus atau menghilangkan sekat. Tapi ada satu hal nih Mawar, kita harus tetap mengingat namanya etika komunikasi. Contoh, ketika kita berkomunikasi dengan orang sebaya, kayak kita kan sebaya nih kan, umur kita kan nggak jauh beda, cuma beda 1-2 hari kan. Ya, sebenarnya bukan sebaya, sederet sih mungkin. Nah ini karena sebaya, jadi kan kita tanpa beban kan. Nah kalau saya misalnya ngobrol dengan dosen saya, ya kan, tentu berbeda dengan ngomong sesama mahasiswa. Atau ketika saya ngobrol dengan atasan saya, sama dengan misalnya saya bicara dengan orang tua saya, ya kan, tentu gaya komunikasi kita berbeda. Nah itu yang disebut kita tetap mengedepankan etika komunikasi. Artinya apa? Dalam hal berkomunikasi tidak ada sekat atau batas agar tidak terjadi miskomunikasi, tetapi mengedepankan etika komunikasi. Oke. Nah, kalau menurut Pak Didi nih Pak, etika seperti apa sih yang harus diterapkan ketika berbicara dengan atasan? Berarti sebelum Pak Didi jawab, ketika berbicara dengan atasan, berarti Anda tuh diposisikan sebagai bawahan. Betul sekali. Terima aja ya. Dan tidak ada perlawanan. Tidak perlawanan gitu. Nah, sebagai praktisi, alias kalau bisa dibilang kita objek penderita gitu ya. Objek penderita sebenarnya kalau saya sebagai pegawai praktisi bank gitu ya, bank itu adalah high regulation. High regulation itu harus memang berperan penting pada saat kita berkomunikasi itu juga. Tapi tidak bisa kita menepikan tentang tingkat intelektual kita sama tingkat kewenangan. Jadi kami di bank itu memang ada
betul-betul tingkat, bukan tidak, mungkin itu yang dibahasakan seperti etika ya. Tapi memang kalau di bank itu tingkat intelektual kita, tingkat bahkan sampai dengan jabatan dan kewenangan, karena jabatan itu melekat sebenarnya ke orang. Gitu. Jadi pada saat saat kita berbicara, kita harus benar-benar sadar bahwa kewenangan yang saya punya itu adalah batasannya di sini. Karena itu akan sangat berpengaruh pada output yang akan terjadi di depannya gitu. Tapi kalau di luar, karena kami juga sangat terikat ikatan profesi sebagai bankers gitu. Nah memang kalau secara dari perkataannya memang kelihatan ya bahwa ini sebagai seorang banker ya, berbicara secara tertata, ya, terstruktur ya kan, dan sangat berhati-hati, takut diomelin atasan, takut kena undang-undang ya. Karena memang dulu saya juga sebagai seorang banker juga. Kan? Makanya dulu doang. Kalau dia lurus, ikut aturan sampai sekarang keluar masih dari jalur terus. Nah, jadi kalau misalnya sebagai seorang banker, apalagi itu kan memang dibilang tadi high regulation kan. Nah, jadi kalau misalnya dilihat aturannya itu sangat banyak sekali. Ya kan, karena aturannya sangat banyak, bahkan ya memang setiap jabatan itu mempunyai tingkat kewenangan yang berbeda. Saya dalam istilah pemberian kredit tadi gitu kan. Itu akan ada suatu tingkat kewenangan yang berbeda, sehingga biasanya orang yang diberikan sebagai atasan itu biasanya yang lebih berpengalaman. Nah, stereotipnya biasa gini kalau di perbankan, orang biasa lebih tua. Biasa lebih tua, sehingga ketika sebentar, merasa masih muda atau udah tua? Oh, saya merasa muda sekali. Berarti belum atasan. Memperkokoh bau dari bawah. Tapi kita udah masih milenial, tapi sekarang alhamdulillahnya bagusnya beberapa company termasuk bank itu tidak dilihat lagi dari segi umur, tetapi bagaimana maturity. Memang itu di zaman dulu, purba zaman dia. Beda. Dia, betul. Maaf ya coach. Tapi sekarang apa? Faktor apa? Sekarang itu pada saat rekrutmen itu kan ada yang namanya manajemen of trainee. Ini adalah salah satu jalur di mana tidak umum. Tapi mereka yang direkrut secara manajemen trainee ini memang dipersiapkan untuk posisi-posisi manajerial. Jadi memang contoh kita mengatakan ya, kenapa saya bilang komunikasi itu penting. Pada saat kita melihat, jadi itu cara pada saat mau masuk ke bank gitu ya, itu harus dilihat dulu. Contohnya kita ngomong ini selalu masalah tentang kompetensinya. Contoh ya, saya mau mempersiapkan manajer bagian funding atau bagian lending, contoh ya. Nah, satu posisi itu harus menyangkut contoh 5 kompetensi. Kompetensi A, B, C, D, dan F. Nah, tiba-tiba langsung lompat biar seru gitu ya, biar kalau ada salah itu bagus gitu. Nah, pada saat kami menguji seseorang itu dan dia hanya memenuhi 3 kompetensi, maka kita harus melihat apa 2 kompetensi ini bisa dia penuhi, baik secara pendidikan ataupun yang lainnya. Nah, termasuk pasti di situ komunikasi. Jadi dari awal memang sudah disaring yang mana untuk dipersiapkan menjadi managerial level dan mana yang clerical atau pelaksana gitu. Jadi pada saat komunikasi memang dibutuhkan sahabat L itu sangat penting. Makanya pada saat, karena komunikasi di perbankan itu tidak sama dengan komunikasi dengan perusahaan lain. Karena kenapa? Karena dia selain high regulation itu high risk. Segala sesuatu bahkan makna sebuah kata itu sangat berpengaruh pada output yang akan keluar. Contoh pada saat saya membuat nota analisa pembiayaan gitu ya, saya menganalisa suatu usaha apakah itu layak atau tidak, menceritakan atau menjelaskan visibility study, layak atau tidaknya bisnis, itu sangat berpengaruh pada komunikasi. Jadi tidak serta-merta bahwa saya bisa berbicara dengan baik dan benar, itu belum tentu. Karena harus benar-benar mempunyai makna
Nah, salah satunya Nggak boleh multitafsir juga ya? tidak boleh multitafsir karena kita ini high risk. Selain high regulation, bank itu adalah high risk. Karena kita benar-benar harus bertanggung jawab sama yang namanya stakeholder. Stakeholder itu kalau orang nanya, oh yang pemilik saham, bukan cuman itu, bahkan orang yang menyimpan uangnya di bank, baik itu cuma mungkin ya, kalau saya bilang mulai dari 500.000 awal buka rekening, itu termasuk stakeholder kami. Wow. Gitu, jadi kami harus menjaga tanggung jawab ini secara baik. Nah, salah satunya kompetensi dalam skill komunikasi itu sangat diperlukan, baik lisan maupun tulisan. Oke, berarti kan sekarang udah banyak atasan yang bisa dibilang umurnya masih muda dan mungkin bawahan yang umurnya lebih tua. Betul. Etika mana yang Nah, dipakai? dia kalau termasuknya yang mana nih, bawahan yang usia gitu? Bawahan tua atau atasan muda? Iya. Ini etika yang dipakai ini apakah etika berbicara dengan atasan atau etika dengan orang yang lebih tua? Jadi harus dibedakan dulu nih. Harus dibedakan. Kalau saya sendiri, kalau saya pribadi ditanyakan yang mana nih diharuskannya gitu ya. Ada beberapa, ini tergantung, tapi ada hal yang umum yang harus kita pahami bahwa nama saya Rizwandi Wahab contohnya itu melekat sebagai pegawai mana, pegawai kantor apa di bank mana, dan itu kita harus tahu. Kapasitas saya berbicara itu sebagai pegawai ataupun individu. Ketika saya membahas sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan, maka serta-merta itu harus kode etik perusahaan saya, kode etik profesi saya harus jalan. Gitu. Nah, salah satunya, jadi kalau seumpamanya saya ditanya, etika mana nih? Saya akan pasti menjawab etika profesi pada saat saya ada di kantor. Karena tidak bisa di generalize gitu. Saya berbicara kepada Mawar atau kepada Doni dan kepada atasan saya, itu pasti akan ada perbedaan. Oke, baik. Nah, itu dia sahabat Eljon, ternyata di dalam sebuah pekerjaan itu ada yang namanya etika berbicara, baik itu kepada atasan ataupun kepada orang yang lebih tua, itu sudah ada porsinya masing-masing. Nah, kita akan membahas lebih lanjut nanti, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Aku Talk, Empower Life Through Communication. Ade Tirek makan pepaye. Jangan lupa like ya.